Qin Yichen mendengarkan dengan ringan dan tidak memberikan terlalu banyak penilaian. Lagi pula, menurut pendapat Qin Yichen, semakin dia berkata sekarang, semakin salah dia. Bahkan mungkin membuat pendeta bereaksi bahwa dia menipu kecerdasannya. Karena berbagai pertimbangan, Qin Yichen tidak secara langsung mengungkapkan pikirannya, tetapi melihat pengorbanan dan menunggunya untuk mengungkapkan lebih banyak berita. Benar saja, setelah menunggu sebentar, pendeta itu akhirnya menatap Qin Yichen. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Qin Yichen mengangkat alisnya. Aku juga ingin tahu apa pendapatmu tentang Zeus. Bagaimanapun, dia adalah target dan lawanku. Kalimat ini tampaknya sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu benar-benar menekan identitas pengorbanan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat Anda dan berapa banyak informasi yang Anda miliki, itu tidak berharga di depan saya, Qin Yichen. Karena lawanku bukan kamu dari awal, tapi Zeus yang lebih kuat dari kamu. Pendeta itu menatap Qin Yichen untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tertawa. Tidak heran kamu bertanya tentang itu. Saya dapat memberitahu Anda bahwa teknik gosip dan ramalan ini terlihat misterius, tetapi sebenarnya ada cara untuk memecahkannya. Jika tujuanmu adalah Zeus, kurasa kau seharusnya bisa menggunakanku. Aku bisa membantumu menyembunyikan rahasiamu dari kehadiran Zeus. Saat ini, hanya aku yang bisa melakukan ini. Pendeta pengorbanan memandang Qin Yichen dengan pasti, dan pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa dia telah menetap di Qin Yichen. Karena dia sangat percaya bahwa Qin Yichen tidak memiliki sarana untuk melindungi rahasianya. Dalam keadaan seperti itu, sebagai orang yang mengetahui sarana ramalan, itu sangat berharga. Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Selama dia masih hidup, dia tidak harus menyerahkan kebencian ini kepada orang lain. Dia bisa membalas dendam sendiri. Aku tidak perlu kamu berjanji padaku apapun. Selama kamu membiarkan aku membunuh dua pelacur itu, aku akan memberitahumu semua cara gosip dan ramalan. Tapi saya juga perlu mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin mempelajari teknik ramalan, Anda membutuhkan bakat yang unik. Bahkan jika Anda memiliki cara, Anda mungkin tidak dapat menguasainya. Qin Yichen memelototinya dengan marah, bersandar, dan duduk malas di sepetak udara. Dia melambai ke Lin Bai yang ada di sampingnya. Minumlah teh. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pendeta itu lagi. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kamu bisa menyimpulkan setengah poin sebelum aku menghabiskan secangkir teh, aku akan menyelamatkan hidupmu. Pendeta pengorbanan menatap Qin Yichen, dan cahaya melintas di matanya. Mungkinkah kamu telah menguasai sarana ramalan untuk konfrontasi? Qin Yichen mengambil cangkir teh dari tangan Lin Bai, dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Aku menyuruhmu untuk mencoba. Pengorbanan itu tegang, dan segera menggunakan sarana ramalan, ingin melihat apa yang dilakukan Qin Yichen. Tetapi ketika dia semakin banyak meramal, semakin banyak keraguan yang dia miliki di depannya. Untuk ramalan pertama, Qin Yichen ingin menggodanya. Ramalan kedua adalah membunuhnya. Ramalan ketiga adalah membiarkan dia pergi. Ramalan keempat ternyata keterlaluan, hasil pemotongan untuk menikah dengannya. Ramalan keempat ini, pendeta pengorbanan akhirnya mengerti bahwa Qin Yi memang menguasai cara untuk berurusan dengan ramalan, dan dia sangat pintar. Setiap kali proses ramalan berjalan sangat lancar, tetapi hasil ini jelas tidak normal. Itu juga ramalan keempatnya bahwa dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Ini sama sekali bukan pemikiran dan pemikiran orang normal. Jika bukan karena 4 ramalan berturut-turut, dia tidak akan pernah menemukan hal seperti itu. Secara khusus, hasil ramalan yang membuatnya bereaksi bahkan mungkin secara khusus ditunjukkan kepadanya oleh Qin Yichen. Pendeta itu tiba-tiba bingung, dan di matanya, sosok Qin Yichen tiba-tiba menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Dan segala macam spekulasi muncul kembali. Mungkin, Qin Yichen tidak menginginkan hidupnya, tetapi ingin mengambil semua yang dia tahu. Pendeta itu tiba-tiba sadar, dan ketika dia melihat Qin Yichen lagi, ada sedikit ketakutan di matanya. Siapa kamu? Cara semacam ini tidak dapat muncul pada orang-orang di dunia ini. Kecuali, seperti orang yang mengajari leluhurku metode ramalan, kamu adalah iblis dari langit. Melihat spekulasi pengorbanan, Qin Yichen mengangguk. Seharusnya tidak ada salahnya untuk mengungkapkan sedikit informasi kepada orang mati. Retorika seperti itu muncul lagi, dan pengorbanan akhirnya mengerti bahwa tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan hari ini, tidak peduli seberapa banyak dia menunjukkan nilainya sendiri, Qin Yichen tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika dia memiliki ide untuk membiarkannya pergi sebelumnya, setelah mengetahui begitu banyak berita hari ini, sama sekali tidak ada kemungkinan dia bertahan. Bahkan jika dia memilih untuk setia pada Qin Yichen saat ini, sudah terlambat. Qin Yichen memandang pengorbanan itu dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, jadi sebaiknya aku memberitahumu. Aku iblis dari langit di mulutmu, dan aku tidak hanya tahu metode gosip dan ramalan yang kamu bicarakan, tetapi juga semua cara untuk menghadapinya. Totalnya ada lebih dari 300 jenis. Akhirnya, demi membuatku mendapatkan kembali rasa krisis di kuil penguasa cahaya,
aku bisa memilih untuk memenuhi keinginan terakhirmu. Qin Yichen berkata dengan ringan, dan kemudian menunggu pengorbanan. Seorang pendeta menggertakkan giginya. Aku ingin orang itu mati. Mereka yang mengkhianatiku harus mati. Qin Yichen melihatnya dengan ringan, tersenyum sedikit, dan memberi isyarat. Matt, seret orang ini untuk dieksekusi. Saya tahu apa yang Anda pikirkan sebelumnya, dan saya tidak bisa membuat keputusan apapun untuk Anda. Tapi aku harap kamu bisa memiliki secerca cahaya di hatimu. Kata-kata bisa menipu orang, tapi perbuatan tidak. Aku percaya padamu. Setelah tertegun sejenak, Matt berlutut dengan satu lutut ke Qin Yichen dan membanting tinjunya ke dadanya. Matt mengerti, Qin Yichen benar-benar percaya padanya. Tidak peduli apa kata-katanya, Qin Yichen bersedia mengambil bahan terbaik dari kuil Dewa Pertempuran untuk menempa tubuh baru untuk dirinya sendiri dan memberi dirinya kehidupan baru. Ini adalah cinta dan kebaikan Lord of Light. Dia percaya pada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah dibuktikan oleh Lord of Light dengan tindakan yang luar biasa. Bukan hanya retorika verbal. Kepercayaan ini hanya bisa diharapkan dari hati. Ya, bawahan ini mengerti. Matt tidak memiliki kata-kata tambahan untuk berterima kasih. Dia tahu bahwa tindakannya lebih meyakinkan. Qin Yichen memperhatikan Matt pergi dengan ringan. Hanya Lin Bai dan Qin Yichen yang tersisa di aula. Lin Bai berbicara setelah keheningan singkat. Kakak Qin, kamu bisa sangat mempercayainya? Apakah kamu tidak takut kamu percaya pada orang yang salah? Qin Yichen tersenyum santai, mengulurkan tangannya dan menekan kepala Lin Bai dan menggosoknya dengan keras. Gadis bodoh, kapan otakmu akan menjadi lebih aktif? Sekarang kamu memiliki banyak hal untuk dipikirkan, tetapi itu masih belum cukup. Hal terpenting dalam cara memanipulasi orang adalah Anda tidak perlu curiga terhadap orang, dan Anda tidak perlu curiga terhadap orang.